Halo semuanya, perkenalkan aku Anggita. Hari ini aku mau nanya nih, kalian masih inget gak sama pelajaran Weda? Sudah ya. Jadi, hari ini kita akan membahas salah satu topik menarik mengenai Kitab Upanishad, Brahman, dan Atman. Jadi, aku mau nanya sekali lagi nih, kalian tahu nggak sih Brahman dan Atman itu apa? Jadi pembahasan kita yang pertama adalah mengenai Brahman. Apa sih Brahman itu? Apa kalian tahu Brahman itu apa? Sini aku kasih tahu. Jadi kata Brahman berasal dari bahasa Sanskerta Brah yang berarti mengembang, meluas, mekar, kuat, dan solid. Secara bahasa, Brahman bersifat netral dan tunggal. Sedangkan secara istilah, Brahman dipahami sebagai realitas tertinggi dan kebenaran tertinggi di dalam Atman. Dalam penggunaan kata, Brahman berbeda dengan Brahmana, yang berarti pendeta atau Brahma. Brahman juga merupakan salah satu di antara nama Tuhan. Sifat-sifat Brahman ditulis dalam kitab Bhagavad Gita dan dijabarkan melalui perantara Sri Krishna. Brahman bersifat kekal, tidak terbatas, tidak berawal, dan tidak berakhir, serta menguasai segala bentuk, ruang, waktu, serta jagat raya di dalam sekitarnya. Jadi, paham kan sekarang? Oh, begitu. Terus, Atman itu apa? Berbeda dengan Brahman, Atman atau Atma merupakan percikan-percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam tubuh makhluk hidup. Atman di dalam badan manusia disebut jiwatman atau jiwa, atau juga roh, yaitu yang menghidupkan manusia. Demikianlah Atman itu menghidupkan sarwa prani atau semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Indriya tidak bisa bekerja jika tak berada Atman. Atman itu bersumber dari Brahman, bagaikan matahari dengan sinarnya. Brahman sebagai matahari dan Atman itu sebagai sinarnya yang terpencar memasuki dalam hidup semua makhluk. Dalam Bhagavad Gita dijabarkan mengenai sifat-sifat Atman, antara lain ada Acedya, tak terlukai oleh senjata; Adahya, tidak terbakar oleh api; Akledya, tidak terkeringkan oleh angin; Acesya, tidak terbasahkan oleh cairan; Nitya, tidak berkesudahan; Sarwagatah, di mana-mana berada; Satanu, tak berpindah-pindah; Acala, tak bergerak; Sanatana, selalu sama; Awyakta, tak dilahirkan; Acintya, tak terpikirkan; Awikarat, tak berubah dan sempurna, tidak laki-laki maupun perempuan. Atman tidak bisa menjadi subjek atau objek dan tindakan atau pekerjaan. Atman tidak terpengaruh akan perubahan-perubahan yang dijalani maupun dialami pikiran, hidup, dan jasad atau badan jasmani. Badan jasmani bisa berubah, lahir, mati, datang, dan pergi. Namun, Atman selalu langgeng berada di dalam diri kita. Menariknya, Atman di dalam diri berfungsi sebagai sumber cipta dan stula sarira, bertanggung jawab atas karma diri dan menjadi tenaga hidup. Oh iya guys, jadi kali ini aku tuh ada sloka dari Sarasmurcaya 317 yang isinya itu Awyaktoyang Acintyoyang Awikaryang Uciyate Tasmadewa Widitu Senam Nanu Socitang Arasi. Kira-kira si slokanya kayak gitu nih guys. Apa artinya? Oleh karenanya perbuatan baik harus terus diusahakan, meskipun orang berbuat jahat kepada kita. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, sebab kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan sama saja dengan mereka yang jahat. Siap berbuat akan memperoleh karmanya. Dalam kehidupan sehari-hari pun alangkah baiknya kita menerapkan ajaran sloka tadi. Bukan saja perbuatan baik yang terus diusahakan, bukan pula membalas kejahatan dengan kebajikan, tetapi menghilangkan faktor utama dari permasalahan ini, yakni menghindari kejahatan, kekotoran, kelicikan, dan menjadi orang yang benar-benar terbebas dari tindakan kriminalitas. Menjadi orang bijak dalam menanggapi suatu permasalahan, sehingga tidak menyulut api kebencian. Berusaha saling mengerti satu sama lain. Wow, begitu rupanya. Jadi dari semua
pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa Brahman dan Atman itu satu. Jadi berusaha menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lebih bijak dan tidak mengotori Atman dalam diri. Karena Atman dan Brahman itu satu, jadi kalau kita mengotori Atman dalam diri itu sama saja dengan kita tidak menghormati Brahman sebagai sumber dari Atman itu sendiri. So, sekian untuk pembahasan dan diskusi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya ya. Bye-bye.